Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, wa ala ra'sihim As-Sayyidul Habib Idrus Al-Idrus hafizahullah, Al-Mukarramah ibunya Hajjah Afifah Saleh a'azzahallah bi'izzih wa akramaha bikaramih, Al-Muhtaramin Gus Nurul Huda, Gus Muhibbullah, Gus Mu'tiullah hafizahumullah wa azzahum bi'izzih, Hadratus Syekh Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Ahmad Tahurin, Kiai Haji Ahmad Jazuli, Kiai Haji Abdul Hadi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang sudah datang, pengurus MWC, Badan Otonom, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU, Jam'iyatul Qurra'ul Hufadz, Jamiatul Turuq As-Sufiyah Al-Mu'tabarah, An-Nahdiyah, Isnu, Pergunu, Ishari, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, para santri, para wali murid, Ma'had Raudhatul Ta'limil Qur'anil Azim Al-Mubarak, hafizakumullah. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Miru, Banyu Urip, Kedamaian, Gresik, bimunasabati haflati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khatmil Quran, dengan harapan mudah-mudahan silatul arham fi hadzal multaqa niki membawa ala barakatillah wa ala ma'unatillah wa tahta riayatillah, amin ya rabbal alamin. Al-Quran itu dulu pertama kali ditulis oleh para sahabat, ada orang 10 tim penulis Quran, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya antara lain Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya. Tulisan Quran waktu itu belum sempurna. Huruf Arab titik saja tidak ada. Ba, ta, tha sama. Jim, ha, kho, podo. Dal, zal, ro, zai, sami mawon. Gak ada bedanya. Tapi para sahabat bisa baca dengan benar. Orang pertama kali berupaya menyempurnakan tulisan Arab, terutama tulisan Al-Quran, wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf,
agar membedakan satu dengan yang lain adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Sinten Pak? Namanya sinten? Wah, angel wis rada angel. Jenenge angel wis. Biasanya Solikin, Toto Sukardi biasanya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada tahun 59 beliau menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas dan seterusnya. Niku Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titiknya Islam semakin berkembang, wilayahnya masih banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 175 Hijriah menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa sih enggak ya Pak? Siapa? Wah lupa wis. Ini sarapannya apa ya? Sarapan kok orang cerdas sih, sarapannya apa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu yang bikin harokat, bikin fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Paham Bu? Paham Bu? Nah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih salah-salah orang banyak baca Al-Quran. Masih salah-salah. Tidak sama seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka pada tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Solikin. Abu Ubaid Qasim bin Salam ngarang, gagas, bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi istilah idhar, ikhfa, idgham, bigunnah dan bighairi gunnah, iqlab, qalqalah, mad lazim, majais, itu baru ada tahun 224 Hijriah. Jadi belakang banget, kesini banget sudah 200 tahun lebih Rasulullah sudah wafat. Baru ada ilmu tajwid. Nah sekarang Quran sudah tulisannya sempurna, dicetak dengan percetakan yang leg, kertasnya indah, tulisannya terang. Hanya kita tetap harus belajar, tidak mungkin membaca sendiri. Belajar sendiri tidak mungkin benar. Harus belajar musyafahah, wajhan biwajhin, face to face dengan guru. Gak boleh baca sendiri, walaupun wis ono titik, ono harokat, ono tajwid, tapi tetap kita harus belajar ta'allum, belajar baca Al-Qur'an. Monggo putra-putra panjenengan harus bisa baca Quran dan dengan benar, baca ulang dengan benar, dan ngaji secara langsung kepada kiai, kepada nyai, guru-guru yang mu'tabar. Jangan sampai memalukan. Orang Gresik yang terkenal santri turunan Mbah Maulana Malik Ibrahim, turunan Sunan Giri ya, Sunan Giri, baca Qur'annya plentang-plentong, ngisi-ngisinaken. Oleh karena itu, monggo
panjenengan harus belajar Al-Quran yang benar. Ngoten Bu nggih? Jangan kecil hati, jangan minder. Yang belum ngaji Quran walaupun sudah punya cucu 14, ayo ngaji. Walaupun panjenengan sudah tua, tidak ada istilah kelewat, tidak ada istilah kadung. Sudah tua justru kanggo sangu mati. Kalau yang belum bisa baca Quran, monggo belajar ngaji Al-Qur'an, mumpung masih wonten kesempatan. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Apal mboten niku? Mboten? Sing apal apa? Ojo dibanding kayak itu apal ya? Deso banget dah. Al-Quran, Ibu, adalah ayat-ayat tanda-tanda wujudnya Allah yang Maha Ar-Rahman. Nah, ini rodo angel titik. Mushafnya yang kita pegang itu, yang kita beli di toko Gresik, itu hadis baru. Ya baru dicetak oleh manusia. Paham betul? Kita beli dengan uang. Di toko Gresik, toko kitab Gresik, Quran. Dicetak di Madinah, dicetak Surabaya, dicetak Jakarta. Kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia, yang kerja nyetak manusia. Berarti mushafe niku sing kula cekel, yang kita pegang hadis baru, muhdatsah baru, paham betul? Tapi Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam. Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam. Qodimah. Paham betul? Orang paham ini. Mushafnya yang kita pegang, yang kita baca, hadis anyar, barang anyar, dicetak tahun 2010, dipercetakan Surabaya, kan baru itu namanya. Tapi Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam, yang wajib bagi Allah sifat 20 loh, sifat 20, itu Quran qadim, sebagai sifatnya Allah qadim. Mushafnya yang kita pegang hadis. Ngoten nggih? Baca Quran tidak pernah bosan bagi yang merasakan halawatul Quran, halawatu qiraatil Quran. Baca Quran tidak pernah bosan. Dagang lagi rugi, bandeng lagi ora panen, baca Quran. Adem. Dagangnya lagi untung, bandeng regane lagi larang, baca Quran. Bersyukur, seneng. Paham betul? Anaknya lulus, munggah pangkate, nyalon DPR dadi, baca Quran, syukuran, pas, seneng. Dadi nyalon bupati gagal, nyalon DPR ora dadi, anaknya ora munggah sekolah, misalkan, maca Quran, adem. Jadi Quran itu dibaca kapan saja. Buh lagi seneng, buh lagi ora seneng. Entah kita lagi dapat rezeki, sehat, apalagi kita lagi
sakit, rugi, baca Quran, insya Allah jadi obat yang mujarab. Qarrat biha ainu qari'a faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Karena baca Quran itu, seorang baca Quran itu mukanya jernih, wajahnya bening, senajan wong ireng, senajan koyo kula ini ireng niki, mboten putih mboten. Tapi walaupun mukanya hitam, rajin baca Quran, insya Allah walaupun mukanya hitam, bersih, bening. Pun intatluha khifatan min harri nari ladha. Kalau kamu baca Quran karena takut mlebu neraka, banyak baca Quran karena wedi masuk neraka, maka bacaan kamu itu sedang memadamkan api neraka. Paham mboten? Panjenengan wedi neraka, wedi mlebu neraka, takut masuk neraka, baca Quran. Itu artinya panjenengan baca Quran sedang mematikan, memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiha syabimi. Ya Allah, bila monggo yang sudah baik baca Qurannya, rajin baca Quran. Yang merasa belum benar, ayo belajar baca Al-Quran. Monggo pesantren Raudhah Ta'limil Quran niki luar biasa menjalankan kewajiban ta'limil Quran. Panjenengan harus bersyukur orang apa namanya? Orang Miru harus bersyukur masih ada pesantren tahfidzul Quran atau ta'limil Quran dengan cara wajhan liwajhin, tidak ketularan modernisasi pendidikan, boten modern, boten iki masih salafiyah ngeten iki. Panjenengan kita bersyukur masih ono orang berjuang ngajaran Quran, mbuh payu mbora pesantrennya. Santrinya banyak atau enggak banyak atau sedikit, masih ngajar Al-Quran, alhamdulillah. Sekarang banyak pesantren karena mengejar supaya santrinya ribuan, modern, tidak diwajibkan ngaji Quran santrinya. Ngaji Quran silahkan, enggak ngaji ora apa-apa, salah besar. Ngaji Quran silahkan, orang ngaji Quran ya ora apa-apa, yang penting sekolah, lulus, yang penting sekolah. Salah, bukan pesantren namanya itu, bukan pesantren. Kalau pesantren walaupun modern walaupun SD, SMP, SMK harus ada ta'limi qiraatil Qur'an. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membangun manusia Arab yang jahiliyah waktu itu. Orang Arab waktu itu, Bu, tidak ada pendidikan, tidak ada madrasah, apalagi taman kanak-kanak, apalagi nggak ada. Tidak ada pendidikan. Orang Arab ummiyin, buta huruf. Ketika Kanjeng Nabi diutus niku, orang Mekah yang bisa nulis tidak lebih dari 10 orang. Antara Al-Absi, Qus Al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, itu yang bisa nulis nih. Tidak lebih dari 10 orang. Lainnya itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sayyidina Umar bisa nulis, bisa baca Sayyidina Umar. Walhasil orang Arab ketika Nabi diutus, umat yang ummiyin, buta
huruf. Dari sisi agama, agamanya nyembah batu tanpa ada didasari pemikiran akidah, filosofi pemikiran, nggak ada. Beda dengan orang Hindu, Buddha, nyembah batu. Tapi bagaimanapun ada kitab sucinya, Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, ada kitab sucinya, dan ada nabinya lah, panutannya. Kalau orang Arab waktu itu pokoknya nyembah watu, orang-orang nabi ini, orang-orang kitab suci ini, orang-orang pegangan teologi, pegangan akidah nggak ada. Paham betul? Beda orang Hindu, Buddha, nyembah watu tapi ada kitab suci, ada nabinya, ada petunjuk-petunjuknya, ada guidance-nya. Kalau bahasa kita syariatnya lah, kalau bahasa kita ada. Lepas dari benar atau salah, lepas dari benar atau salah. Tapi kalau orang Hindu, Buddha, nyembah batu, tempekong, berhala, bagaimanapun punya kitab suci. Dan orang Arab waktu itu nyembah watu, wis. Orang-orang kitab suci, orang-orang syariat atau guidance apa, petunjuk ibadah nggak ada. Nyembah watu ngono tok wis. Berarti fi dhalalim mubin. Apa? Fi dhalalin, sangat sesat. Nemen sesate orang Arab waktu itu. Lah, Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Gimana caranya? Pertama, yatlu alaihim ayatih. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar memperdengarkan, menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab, maka orang Arab pro dan kontra. Yang menerima ada, yang menolak banyak. Yang menerima ada, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, langsung menerima nih. Tapi banyak yang menolak, memusuhi, bahkan menyerang. Quran dianggapnya sihir, bacaan-bacaan mantra-mantra santet. Quran dianggap kahanah, bacaan-bacaan paranormal dukun. Quran dianggap syair, puisi, sajak, tembang-tembangan. Paham betul? Nah, orang yang menerima Al-Quran ya ada, tapi kebanyakan menolak Al-Quran waktu itu. Ada orang namanya Umar bin Khattab, berburu meninggalkan kota, berburu padang pasir setengah bulan, 2 minggu. Pulang ke masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya sahabat Zaid bin Nufail bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar datang dari berburu, mendengar adiknya masuk Islam dan suaminya adiknya, marah, datang ke rumahnya adiknya, tempelengin, apa-apaan adik saya ini, ganti agama ini. Sampai di sana, di depan pintu rumah adiknya Fatimah bintil Khattab sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Sayyidina Umar mendengar bacaan Quran adiknya dari dalam rumah. Bahasa Gresiknya apa? Lumpruk. Oh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Gresik apa? Lemah, lemes, terduduk, melumpruk. Yang tadinya marah mau nempeleng, mau marah-marah, apa? Lumpruk. Lumpruk, terduduk, lemes. Masuk
ambil kertas yang dipegang oleh adiknya itu, dia sendiri ikut baca dia, dengan gemetar bacanya. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Quran diturunkan sebagai pengingat, yang beri peringatan kepada siapa yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai baca, Umar tanya, "Aina Muhammad al-an?" Nang di Muhammad saiki. Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di Jiyad, namanya Jiyad. Mekah berikut. Umar lari menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ada dalam rumah itu. Umar ngetok pintu, ketakutan para sahabat dalam rumah. Karena Umar terkenal preman. Kalau bahasa Cirebon, jawara, preman, nakal, jaduk gitu loh. Para sahabat ketakutan, Rasulullah dengan tenang mengatakan, iftah lahul bab, buka pintu untuk Umar. Pintu dibuka, Umar langsung mencium Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadah, masuk Islam. Ini orang yang baca Quran atau mendengarkan Al-Quran langsung mendapatkan hidayah. Kalau mendengarkan dongeng bukan hanya dongeng, tapi apa arti dongeng ini? Arti dongeng ini adalah monggo panjenengan terutama kepada kiai, ustadz, khotib, mubaligh, guru agama, pegang itu Al-Quran. Ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, harus ngambil ayat Al-Quran. Jangan sampai nyun sewu. Jangan sampai ceramah 1 jam orang ada ayat Quran setengah ayatnya orang nyebut Quran. Ceramah dari awal sampai akhir orang Qur'ane. Masya Allah. Dakwah Islam harus baca Quran dong. Misalkan wonten, saya tahu ada itu orang ceramah agama dari awal sampai akhir 1 jam ceramahnya orang ayat Quran setunggal orang salah besar. Paham ya? Nah, ada lagi dongeng. Ini dongeng ini bukan hanya dongeng nih, ada faedahnya yang saya dongeng, harus ambil dari faedah dari dongeng itu. Ada raja Pajajaran, Pajajaran, Jawa Barat, Prabu Siliwangi, namanya Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam, agama baru, dia agamanya Buddha dia. Agama baru yang disebarkan atau disiarkan, diajarkan oleh ulama namanya Syekh Hasanuddin di Kerawang, di Rengas Dengklok. Terkenal dengan sebutan Syekh Qura.